Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Atta Yazar Fisyadila dengan NPM 204220270 dari kelas 5G. Di video kali ini saya akan membahas tentang model pembelajaran kelas rangkap yang diampuh oleh Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Selamat menyaksikan. Apa sih prinsip pembelajaran kelas rangkap? Pembelajaran kelas rangkap memiliki prinsip secara umum kepada siswa dalam berbagai situasi tanpa tergantung pada guru. Misalnya, siswa dapat belajar dari buku, berdiskusi dengan teman, atau mengamati sesuatu. Namun, peran guru tetap menjadi bagian yang sangat penting perannya dalam pembelajaran. Misalnya, peran guru pada kegiatan awal, peran guru dalam kegiatan inti, peran guru dalam kegiatan akhir, itu menurut Susilowati 2016. Adapun prinsip khusus pembelajaran kelas rangkap, yang pertama, pembelajaran secara bersamaan. Prinsip ini memiliki makna guru menghadapi 2 atau 3 kelas pada waktu yang bersamaan meskipun dengan mata pelajaran yang berbeda, namun tetap bermakna bagi siswa. Pembelajaran tetap sesuai dengan tujuan kurikulum, RPP, dan kebutuhan siswa. Yang kedua, penggunaan waktu secara efisien. Selama pembelajaran kelas rangkap berlangsung, guru harus terampil mengelola kelas dalam hal mengelola waktu, sehingga harus menggunakan waktu secara efisien dalam pembentukan kelompok atau pindah kelas. Semakin banyak waktu pembelajaran yang terbuang, maka kualitas pembelajaran akan menurun. Yang ketiga, penggunaan kontak psikologis. Dalam pembelajaran kelas rangkap, guru harus selalu berusaha untuk mendapat perhatian dan siswa. Agar mampu menarik perhatian siswa, maka guru harus melakukan tindakan instruksional dan tindakan pengelolaan dilakukan dengan menciptakan kelas yang optimal. Dengan cara menunjukkan sikap peka kepada siswa, itu contohnya. Yang keempat, pemanfaatan sumber belajar. Guru harus memanfaatkan berbagai sumber secara efektif, secara efisien, seperti lingkungan sekolah, dan seperti lingkungan sosial atau peralatan yang ada di sekolah yang dapat dimanfaatkan oleh guru untuk melakukan pembelajaran kelas rangkap. Model PKR. PKR 221 yaitu 2 kelas, 2 mata pelajaran, 1 ruangan. Sebagai guru menghadapi 2 tingkat kelas berbeda dan berlangsung dalam 1 ruangan, model PKR 221 merupakan model PKR murni karena prinsip tersebut terpenuhi tanpa batas fisik. Tatap muka sebagai wahana pedagogis guru terhadap kelas dapat berlangsung terus-menerus. Model ini sangat dianjurkan untuk digunakan karena paling efektif di antara model PKR lainnya. Namun, model ini hanya memungkinkan 15-20 siswa. Model PKR 22 yaitu 2 kelas, 2 mata pelajaran, 2 ruangan. Model PKR 22 merupakan model PKR modifikasi untuk kondisi jumlah siswa lebih dari 20 orang yang tidak mungkin ditampung dalam 1 ruangan. Penerapan model ini mempunyai dampak antara lain perhatian tatap muka sebagai wahana pedagogis guru terhadap kelas tidak dapat berlangsung terus-menerus karena masing-masing kelas harus menunggu hadirnya guru secara fisik secara bergiliran. Waktu tunggu tentunya lebih lama karena guru harus berpindah-pindah di antara 2 kelas. Oleh karena itu, harus dirancang dengan cermat agar tanpa kehadiran guru, untuk sementara siswa tetap dapat belajar dengan penuh perhatian. Dalam praktek model ini tidak seefektif model PKR 221. Selanjutnya model PKR 33 yaitu 3 kelas, 3 mata pelajaran, 3 ruangan. Model PKR 33 sama dengan model PKR 22, merupakan model PKR modifikatif karena prinsip tersebut tidak terkendalikan dengan utuh secara tatap muka. Dampaknya perhatian tatap muka sebagai wahana pedagogis guru terhadap kelas tidak dapat berlangsung terus-menerus karena masing-masing kelas harus menunggu hadirnya guru secara fisik.
Waktu tunggu tentunya jauh lebih lama lagi karena guru harus berpindah-pindah di antara 3 ruang. Model ini tidak dianjurkan untuk sering digunakan karena kurang efektif. Selanjutnya ada prinsip didaktif dan metodik. Kata didaktif berasal dari bahasa Latin didasco atau didascen yang berarti saya mengajar. Kemudian secara populer diartikan sebagai ilmu mengajar atau pengetahuan tentang bagaimana mengajar. Metodik juga berasal dari bahasa Latin yang artinya metodos atau jalan ke, dan secara umum diartikan sebagai cara atau strategi mengajar. Cara atau strategi mengajar pada dasarnya berkaitan dengan penataan urutan kegiatan pembelajaran. Secara operasional dapat dirinci menjadi bagaimana membuka pembelajaran, mengisi kegiatan inti, dan mengakhiri pembelajaran. Secara operasional dapat dirinci menjadi bagaimana membuka pembelajaran, mengisi kegiatan inti, dan mengakhiri pembelajaran. Sementara itu, ilmu mengajar atau didaktif berkenaan dengan bagaimana menerapkan teori dan konsep psikologis, sosiologis, komunikasi, dan ilmu lainnya yang sesuai dengan upaya membimbing dan menciptakan situasi belajar yang efektif. Jadi dapat disimpulkan bahwa didaktif merupakan penerapan ilmu, wawasan, keterampilan pedagogik di dalam proses pembelajaran. Sedangkan metodik merupakan runtutan pembelajaran dari awal hingga akhir yang meliputi kegiatan pembuka, inti, dan penutup. Dengan menggunakan konsep didaktif dan metodik seperti yang diuraikan, maka yang dimaksud dengan prinsip-prinsip didaktif dan metodik dan prosedur dasar pembelajaran kelas rangkap meliputi yang pertama, konsep-konsep pembelajaran yang relevan dan perlu diterapkan dalam PKR sehingga membentuk suatu sistem. Yang kedua, keterampilan prosedural pembelajaran, khususnya berkenaan dengan membuka dan menutup pembelajaran, mendorong belajar aktif dan belajar mandiri, serta mengelola kelas PKR. Selanjutnya, prosedur dasar PKR. Yang pertama, menarik perhatian siswa. Untuk menarik perhatian siswa, optimalkan kegiatan apresiasi. Di dalam apresiasi, gunakan media pembelajaran yang menarik, buat siswa merasa antusias untuk mengikuti kegiatan belajar. Usahakan kegiatan apresiasi ini interaktif. Jika memungkinkan, kita bisa lanjutkan memberikan ice breaking singkat seperti dapat dilakukan bersamaan untuk semua level kelas hingga ice breaking tersebut tidak dilakukan secara bergantian yang menimbulkan waktu tunggu lama. Semua itu dilakukan untuk menarik perhatian murid agar memperhatikan guru. Ingatlah bahwa menarik perhatian merupakan langkah pertama dalam membuka pelajaran dan cara yang dapat dilakukan untuk menarik perhatian murid karena kegiatan awal pembelajaran hendaknya memberikan kesan yang menyenangkan untuk siswa sehingga diharapkan siswa akan lebih mudah diarahkan dalam kegiatan-kegiatan belajar berikutnya. Di samping itu, tunjukkan sikap ramah dan tegas pada siswa. 2. Menimbulkan motivasi. Motivasi belajar sangat penting dimiliki oleh setiap murid dalam belajar. Bagaimana guru dapat mendorong murid untuk mampu dan terbiasa dalam belajar juga sangat penting. Motivasi belajar adalah dorongan yang berasal dari dalam diri dan luar diri murid untuk mengalami perubahan perilaku dalam bentuk pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan. Motivasi yang berasal dari diri murid disebut motivasi intrinsik, misalnya kemauan, kebutuhan, semangat, dan rasa senang, dan sebagainya. Motivasi yang berasal dari luar diri murid disebut motivasi ekstrinsik, misalnya guru dan apa saja yang dilakukan guru untuk membuat murid mau, mampu, dan terbiasa bisa belajar. Selanjutnya, yang ketiga, memberikan acuan belajar. Proses belajar pada pendidikan formal ditandai oleh keterarahan. Keterarahan tersebut adalah wujud dari proses belajar yang terpadu dan terkait pada tujuan belajar. Dan keterpaduan harus dimulai pada saat pembukaan pelajaran. Acuan atau rambu-rambu yang diberikan pada awal pembelajaran dapat memberi jalan bagi terjadinya proses pembelajaran yang berorientasi pada tujuan. Agar dapat menjamin keterarahan belajar, maka pada awal pembelajaran, guru perlu memberi acuan. Sebagai guru,
jika dalam hal ini yang dimaksud adalah acuan dalam situasi PKR. Yang keempat, membuat kaitan materi pada awal pembelajaran sangat penting karena akan menghubungkan pengalaman lama dengan pengalaman yang baru. Bila pengalaman lama dengan pengalaman baru dapat dihubungkan dengan baik, maka proses pembelajaran akan berlangsung lebih bermakna. Adapun membangun kaitan materi dengan melalui yang pertama, merangkum materi yang lalu dengan maksud untuk mematakan apa saja yang telah dipelajari murid. Yang kedua, pertanyaan apresiasi. Pertanyaan yang ditunjukkan untuk mengaitkan pengalaman siswa dengan materi pembelajaran yang akan dipelajari. Apabila rangkuman dan jawaban pertanyaan apresiasi dipadukan, maka guru akan dapat membaca bekal belajar murid sehingga materi baru dapat dikaitkan untuk menghasilkan proses pembelajaran yang lebih bermakna. Bagi murid, akan dapat melihat nilai tambah apa yang akan diperoleh setelah mempelajari materi yang baru tersebut. Jadi dapat disimpulkan dari materi yang telah saya sampaikan, prinsip dan model PKR menekankan pengelolaan kelas yang efisien dengan mengintegrasikan beberapa tingkatan secara fleksibel, sementara prinsip didaktif dan metodik mendorong pembelajaran aktif, variatif, dan kontekstual. Prosedur dasar PKR mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang terstruktur serta disesuaikan dengan kebutuhan tiap kelas. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.